Halo Sobati, apa kabar? Semoga Sobati semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan melakukan physical distancing. Serta kita juga akan membahas tentang self-quarantine atau isolasi mandiri. Virus corona atau COVID-19 telah menyebar dan menjangkiti banyak orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk ikut berpartisipasi dalam memerangi virus tersebut. Hal yang bisa kita lakukan untuk memerangi penyebaran virus tersebut adalah dengan melakukan physical distancing atau menjaga jarak, serta melakukan isolasi mandiri atau self-quarantine. Selama 15 menit ke depan, melalui video ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan dengan harapan masyarakat dapat menerapkan tindakan pencegahan masalah kesehatan, yakni menerapkan isolasi mandiri atau self-quarantine, serta physical distancing atau menjaga jarak di setiap aktivitas sehari-hari. Sampai saat ini, diketahui bahwa penularan COVID-19 atau coronavirus adalah melalui droplet, yaitu percikan cairan yang keluar dari saluran pernafasan, baik saat kita sedang berbicara, bersin, ataupun batuk. Dan ternyata, virus ini juga dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan benda sekitar kita yang terkena droplet tersebut, seperti di baju, plastik, permukaan meja, kursi, tombol lift, uang, gagang pintu, pegangan jembatan, pegangan tangga, pegangan lift, ataupun MRT, dan beberapa permukaan benda lainnya. Melalui tangan-tangan kita yang memegang benda tersebutlah yang membawa penyebaran virus ke diri kita atau orang lain. Karena itulah, COVID-19 sangat mudah menular antara satu orang ke orang yang lain bila berinteraksi dengan jarak yang cukup dekat, ataupun memegang benda yang sama dengan orang yang terjangkit COVID-19 atau coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia telah memberi instruksi kepada kita semua untuk melakukan physical distancing. Lalu, apa itu physical distancing? Dan kenapa harus melakukan physical distancing? Perlu kita ketahui bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menganjurkan mengganti penggunaan istilah social distancing menjadi physical distancing sejak Jumat 20 Maret 2020. Alasan penggunaan istilah ini adalah untuk mengklarifikasi bahwa ada perintah untuk berdiam diri di rumah demi memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, bukan berarti kita memutus kontak dengan teman atau keluarga secara sosial. Physical distancing ini bertujuan untuk menekan angka penularan penyakit ini, karena akan memperkecil penularan lebih lanjut dari orang yang terjangkit ke orang yang sehat bila tidak berinteraksi secara langsung, dan kita yang sehat belum tentu tidak menulari orang lain. Bisa saja ternyata kita membawa virus tersebut. Penularan inilah yang dapat kita cegah dengan cara menjaga jarak atau physical distancing, terutama mencegah ke orang-orang yang lebih rentan karena imunitas mereka yang lebih rendah, seperti orang dengan lanjut usia atau orang dengan penyakit penyerta lain. Hal ini berhasil dilakukan oleh Korea Selatan tanpa melakukan lockdown area. Mereka melakukan banyak tes corona kepada masyarakat dan yang beresiko langsung melakukan physical distancing, sedangkan yang terjangkit akan diisolasi dan diobati di rumah sakit. Jika kita tidak melakukan physical distancing, maka akan sulit mengontrol penyebaran virus COVID-19 ini.
angka terjangkit pun makin tinggi dan yang ditakutkan adalah rumah sakit tidak cukup untuk menampung semua pasien. Saat menjalani physical distancing, kita diminta untuk tidak bepergian ke tempat yang ramai, misalnya mall, restoran, pasar, bioskop, tempat wisata, serta gym atau pusat kebugaran. Sebisa mungkin hindari juga menggunakan komuter lain, busway, atau transportasi umum lainnya yang padat penumpang. Selain itu, juga perlu membatasi kontak langsung, seperti berjabat tangan dan menjaga jarak aman minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain. Terlebih, jika orang tersebut sedang sakit atau berisiko tinggi terinfeksi virus corona. Untuk menambah pemahaman kita, mari kita simak video berikut. Teman-teman, sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Nah, ingat ya, kita harus selalu menjaga jarak atau physical distancing. Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat physical distancing? Ada banyak cara yang dapat dilakukan saat physical distancing. Yang pertama, jangan keluar rumah, kecuali untuk urusan penting, seperti membeli kebutuhan pokok atau berobat ketika sakit. Yang kedua, sapa orang lain bukan dengan berjabat tangan, tetapi bisa menggunakan lambaian tangan, membungkuk, salam siku. Yang ketiga, bekerja dari rumah atau work from home. Yang keempat, belajar dari rumah, menggunakan kelas online atau kelas dalam jaringan. Yang kelima, menunda mudik. Yang keenam, menunda atau membatalkan konferensi atau rapat besar dengan tatap muka langsung. Yang ketujuh, manfaatkan telepon genggam atau video call untuk tetap terhubung dengan kerabat atau rekan kerja. Yang kedelapan, lakukan olahraga di rumah, tidak di pusat olahraga atau gym. Kemudian, bisa menekuni hobi di rumah. Lakukan self-quarantine jika kamu mempunyai risiko terpapar virus corona. Misalnya, kamu baru saja kembali dari negara yang juga mengalami outbreak COVID-19 atau kamu melakukan kontak dengan orang yang positif COVID-19. Maka, kamu diwajibkan melakukan self-quarantine, yaitu berdiam diri di rumah selama 14 hari tanpa melakukan kontak dengan orang lain. Kenapa 14 hari? Karena menurut para ahli, 14 hari adalah waktu yang cukup untuk mengetahui apakah kamu akhirnya akan terjangkit virus ini atau tidak. Untuk menambah pengetahuan kita tentang self-quarantine atau isolasi mandiri dan apa saja yang harus kita lakukan saat melakukan self-quarantine atau saat melakukan isolasi mandiri, mari kita simak video berikut.
Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona. Ingat ya, saat melakukan isolasi mandiri, kita juga diwajibkan untuk tetap melakukan physical distancing atau menjaga jarak aman
minimal 1 meter dari orang lain, termasuk dari anggota keluarga kita. Dan untuk penggunaan peralatan makan, mandi, tidak boleh saling berbagi dengan anggota keluarga lainnya, serta tetap menggunakan kamar yang terpisah. Tentunya, sekarang kita sudah lebih paham apa itu physical distancing atau menjaga jarak, seberapa pentingkah physical distancing itu, apa yang dapat dilakukan saat physical distancing, serta kita juga mengerti apa yang harus kita lakukan jika kita baru saja kembali dari negara maupun dari daerah yang terjangkit COVID-19 or coronavirus atau virus corona. Dan jangan lupa untuk selalu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mencuci tangan secara teratur dan benar, tetap tinggal di rumah, dan jangan lupa tetap menjaga jarak 1 meter dari orang lain. Yuk, mari kita lakukan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran coronavirus or COVID-19.